Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siwi Widya Saputri, CGP Angkatan 5 Kota Bekasi. Izinkan pada kesempatan kali ini saya mempresentasikan modul 1.4 Koneksi Antar Materi Budaya Positif. Koneksi antar materi modul 1.4 Filosofi Ki Hajar Dewantara, Nilai dan Peran Guru Penggerak, Visi Guru Penggerak, dan Budaya Positif. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa dalam pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga pendidikan itu tidak bersifat statis, tetapi dinamis. Nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu memotivasi muridnya menuju kebahagiaan setinggi-tingginya melalui proses pembelajaran. Ada 5 nilai guru penggerak. 1. Mandiri, 2. Refleksi, 3. Inovatif, 4. Kolaboratif, dan 5. Berpihak pada murid. Peran guru penggerak yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam pencapaiannya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode apresiatif inquiry dengan tahapan bagja. Adapun tahapan bagja yaitu 1. Membuat pertanyaan, 2. Ambil pelajaran, 3. Gali mimpi, 4. Jabarkan rencana, dan yang kelima, atur eksekusi. Budaya positif. Dari tahapan bagja tersebut akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan pembelajaran yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Setelah mempelajari modul 1.4, ada beberapa pertanyaan yang harus saya jawab. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukum dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nilai, kebijakan, dan keyakinan kelas. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Selanjutnya, posisi kontrol. Ada beberapa posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, pemberi hukuman, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kebutuhan dasar. Berdasarkan kebutuhan, maka ada beberapa kebutuhan dasar pada manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan.
Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya lebih mampu menahan emosi saya ketika menghadapi siswa yang melakukan tindakan indisipliner. Saya mencoba memposisikan diri saya berada pada posisi mereka dengan memahami motivasi yang timbul dan mendorong serta mengubah perilaku tersebut menjadi budaya positif. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah saya? Pengalaman yang pernah saya alami yaitu dalam melakukan posisi kontrol sebagai manajer, terkadang sikap saya berbenturan dengan guru senior yang merasa bahwa posisi penghukum adalah langkah yang paling jitu dalam membentuk budaya disiplin positif, sehingga saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada teman sejawat. Pertanyaan keempat, bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dalam melakukan segitiga restitusi. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid dalam menemukan solusi permasalahannya. Pertanyaan kelima, menurut saya terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah saya adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung lebih banyak sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah menuju ke posisi kontrol menjadi seorang manajer. Pertanyaan keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya pakai dan bagaimana perasaan saya saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang saya pakai dan bagaimana perasaan saya sekarang? Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai teman dan pemantau. Pada saat itu, perasaan saya adalah merasa benar dan tindakan yang saya berikan kepada murid saya, walaupun kadang hasilnya yang saya harapkan kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya selalu mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dan saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya dalam memperbaiki kesalahan. Pertanyaan ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana saya mempraktekkannya? Sebelumnya, saya pernah menggunakan konsep segitiga restitusi, tetapi tidak menggunakan tahapan yang utuh dalam restitusinya. Biasanya, ketika saya sudah berhasil meminta murid untuk mengakui kesalahannya, saya akan meminta murid saya untuk mencari solusi yang tepat dan seimbang atas kesalahan yang telah dilakukan. Pertanyaan selanjutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah?
Hal lain yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kerjasama yang baik antar semua warga sekolah dan sarana sekolah. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sedangkan sarana dan prasarana sekolah sangat mendukung mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Demikian presentasi saya ucapkan terima kasih.